warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di sini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia ya. Di bab 10 ini ya, ada beberapa hal yang kita akan pelajari, yaitu pertama, apa aja sih organ ya, organ yang berfungsi sebagai sistem ekskresi ya. Yang kedua, strukturnya bagaimana, terus fungsinya seperti apa. Yang ketiga, proses mengeluarkannya itu seperti apa sih. Dan yang terakhir, dan yang keempat, contoh penyakitnya ya. Contoh penyakit yang dialami oleh seseorang karena kelainan sistem ekskresi atau yang disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menjaga dan merawat dari sistem ekskresi kita. Di sini kalian bisa melihat ya, di sini adalah hati, ini kulit, ini ginjal, dan ini paru-paru ya. Sebelumnya, pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai sistem pernafasan. Nah, itu dijelaskan bahwa di sistem pernafasan itu ada alveolus. Masih ingat ya, Nak? Alveolus di sini tempat keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida ya, yang nanti akan dikeluarkan lewat jaringan epitel ya, atau jaringan kulit, ataupun lewat ginjal ya. Sekarang kita bahas. Bismillah. Peta konsep ya. Sesuai dengan gambar yang tadi ya. Sini ada kulit, ada hati, ada ginjal, dan ada paru-paru. Nah, sini paru-paru fungsinya CO2 dan H2O. Jadi mengeluarkannya CO2 dan H2O ya. Jadi CO2 dan H2O ini dikeluarkan lewat darah ya. Jadi berikatan nih, kemarin kan berikatan kan dengan hemoglobin ya kan, berikatan dengan hemoglobin, kemudian dikeluarkanlah lewat jaringan epitel ini ya. Nah, di sini kulit ya mengeluarkan keringat hasil dari ini. Jadi keringat itu hasil dari sistem sisa-sisa metabolisme ya. Jadi kulit ini mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, yaitu berupa keringat ya, bisa berupa air, urea, garam mineral, ataupun air, urea, dan garam mineral saja. Sedangkan ginjal ya, di sini mengeluarkan zat-zat ya, zat-zat seperti ini nih. Ada air, urea, hormon, amonia, vitamin, obat-obatan, asam urat, dan lain sebagainya. Di sini dikeluarkanlah urin ya. Nah, urin di sini ya, kan dia harus difiltrasi dulu. Filtrasi itu disaring ya. Nah, kita nanti akan bahas lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Nah, sistem ekskresi pada manusia ya. Keringat merupakan salah satu aktivitas metabolisme ya. Jadi bukan kan manusia itu ada anabolisme dan katabolisme, metabolisme. Nah, di sini kita akan belajar mengenai metabolisme ya. Metabolisme makhluk hidup ya, yang sudah selesai dilaksanakan akan mengeluarkan zat-zat sisa. Nah, zat-zat sisa ini bisa dikeluarkan dengan beberapa organ yang tadi Ibu sebutkan di awal, yang ada 4
ya. Nah, apa saja sih organ tersebut, terus gimana caranya, bagaimana jika terjadi kerusakan pada organ tersebut, kita lihat ya. Organ-organ penyusun sistem ekskresi ya. Apa aja sih? Nih, yang tadi masih diulangin lagi. Kulit, jadi organ penyusunnya kulit, ginjal, paru-paru, dan hati yang berfungsi sebagai proses ekskresi. Jadi ekskresi diulangin lagi mengeluarkan zat sisa ya yang bersifat racun terus bisa berbahaya bagi tubuh sehingga harus dikeluarkan ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai kulit dulu ya. Jadi kulit itu merupakan organ pelindung ya yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Zat sisa metabolisme nih. Zat sisa metabolismenya dikeluarkan dalam bentuk keringat. Nah, jadi di kulit ada 3 lapisan. Ada epidermis, ada dermis, dan ada subkutan. Nah, tadi yang di gambarnya ya. Nah, epidermis terdiri dari 3 lapisan lagi ya. Ada tanduk, granula, dan stratum germinativum. Nah, germinativum ya, fungsinya merupakan lapisan, maksudnya lapisan tanduk ya. Jadi dia jaringan mati ya yang terdiri dari banyaknya lapisan sel pipih. Nah, jadi kan kulit ini di luar itu kan banyak kotoran-kotoran ya, maksudnya zat-zat berbahaya yang tidak boleh langsung masuk ke dalam tubuh. Nah, di lapisan tanduk ini ya, ini untuk mencegah ya, melindungi sel dan mencegah masuknya kuman penyakit. Nah, sedangkan di lapisan granula ya berfungsi untuk melindungi dari sengatan matahari. Nah, sedangkan stratum ya berfungsi sebagai sel-sel baru ya yang mendorong ke atas menjadi lapisan granula. Nah, jadi kan sel-sel matahari nih, sel-sel matahari ini kan jadi ketika kulit terkena sinar matahari maka sel-sel di dalam kulit yang jelek ya dia akan mati terus digantikan oleh stratum germinativum ya. Jadi memberikan sel-sel baru yang jauh lebih baik lagi untuk melindungi kulit dari sengatan sinar matahari ya. Nah, kemudian sekarang tadi kan lapisan kulit bagian ari ya, epidermis. Nah, sekarang dermis. Kita ulangi lagi. Ada epidermis ya. Ada dermis, ada subkutan ya. Oke. Nah, lapisan dari dermis ini, bagian kulit jangat atau dermis ini terletak di bawah kulit ari ya, yang tadi yang nomor 1 ya. Terus terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat, dan juga kelenjar minyak serta kantong rambut. Nah, di situ ada saraf-saraf ya. Jadi ketika kita merasakan dingin, panas, tekanan, sentuhan, ataupun nyeri ada di lapisan kulit jangat atau bagian dermis ini ya. Nah, masing-masing yang tadi ya ada fungsinya. Jadi kelenjar minyak fungsinya menghasilkan minyak untuk minyaki rambut agar tidak kering ya. Jadi kalau kan kita kadang-kadang kulit ya kan, kulit kering ya kan, ada kulit berminyak. Nah, ini berarti ada kecondongan ya
kecondongan di sistem tubuh kita untuk memperbanyak atau mempersedikit kelenjar minyak yang ada di dalam tubuh kita. Ya kan biasanya di muka ya, di wajah. Oh, di wajah kita ini lebih condong kurang kelenjar minyaknya, maka kulitnya kering. Kalau lebih berarti kelenjar minyaknya banyak ya. Kemudian di bawah kantong rambut terdapat pembuluh kapiler ya yang mengangkut sari makanan ke akar rambut sehingga rambut terus tumbuh. Nah, kan ada yang rambutnya lebat nih, yang bulu tangan atau bulu kakinya lebat ya. Ada juga yang sedikit. Nah, makanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya. Nah, ini dari sisi hormon. Nah, hormon ini bisa mempengaruhi jumlah kantong rambut atau jumlah kantong rambut yang ada di pembuluh kapiler. Jadi bisa menghasilkan jauh lebih banyak ataupun jauh lebih sedikit rambut yang tumbuh di mana? Di bagian kaki ataupun tangan ya. Nah, kan juga ada rambut-rambut yang lain, misalnya ada di kumis atau ada di jenggot ya, atau ada di jambang ya, atau ada di mana namanya di hidung, kan ada ya rambut di hidung. Nah, itu termasuk jaringan-jaringan kulit. Kan seluruh tubuh kita itu tertutupi oleh kulit, bukan? Kalau misalnya tidak tertutup oleh kulit, maka akan terasa perih ataupun sakit ya, sehingga tubuh gampang terkena virus ataupun kuman-kuman yang dari luar. Nah, di dekat akar rambut ya kan di sini ada akar rambut si kulit ini. Di dekat akar rambut ada otot-otot ya, otot-otot yang kecil-kecil. Nah, fungsinya untuk kontraksi rambut ya, sebagai respon terhadap perangsang. Nah, karena kan di bagian dermis ini ya, bagian dermis ini karena adanya kelenjar minyak, terus pembuluh kapiler dan juga ada otot ya, ada otot untuk menerima rangsang ya, rangsang dari luar ya. Yang ini kan ada dingin, menerima rangsangan dingin, panas, tekanan, sentuhan dan nyeri ya. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan ya. Berarti urutan di bagian jangat ini pertama ada kelenjar minyak ya. Kemudian ada rambut ya, ada rambut, terus ada satu lagi adalah otot ya. Nah, udara, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kantong rambut. Nah, kantong rambut kantong rambut. Ada kelenjar minyak, kantong rambut, dan ada otot-otot untuk berfungsi menerima saraf ya, menerima rangsangannya. Lanjut. Nah, di dalam kulit jangat ini atau dermis yang tadi ya kan, karena ada kelenjar keringat ya. Nah, kelenjar keringat ini berbentuk pipa terpilin. Jadi pipanya ini terpilin-pilin kayak kue tambang, tahu? Kue tambang. Nah, kue tambang. Jadi dia milin-milin gini. Ya. Nah, terus memanjang dari epidermis ke bagian dermis ya. Jadi dari bagian epidermis terus ke bagian dermis dia memanjang ya. Nah, kemudian menyerap cairan jaringan ya, seperti air ya, terus garam dan urea. Ini diserap di sini di jaringan dermis ya. Nah, kemudian dikeluarkanlah sebagai keringat ya, karena pengaruh cuaca, aktivitas, makanan dan minuman. Berarti ketika ada pertanyaan
Di bagian mana kulit, di bagian mana dikeluarkannya keringat, ya, di bagian kulit bagian mana? Berarti di bagian dermis, ya. Oke. Lanjut, nah ini adalah kulit jangat, masih kulit jangat, ya, dermis. Nah, tapi ini jaringan bawah kulit subkutan. Pada jaringan bawah kulit terdapat jaringan lemak atau adiposa. Nah, ini kan ada epidermis, ya, dermis, ini subkutan. Nah, dalam subkutan ada namanya jaringan lemak atau adiposa yang fungsinya untuk menyimpan lemak, ya. Nih, jaringan adiposa. Ini fungsinya untuk menyimpan lemak. Nih, menyimpan lemak ini agar suhu tubuh tetap hangat, ya. Jadi ada beberapa orang-orang yang lemaknya jauh lebih banyak, berarti dia jauh lebih hangat, ya. Kemudian ada paru-paru. Nah, ini sudah, ya, fungsi paru-paru adalah mengeluarkan karbon dioksida, ya, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang sudah tidak digunakan oleh tubuh, ya. Nah, ini ginjal. Nah, ginjal mengeluarkan zat metabolisme berupa urin. Nah, dalam urin itu ada kandungannya macam-macam, ya. Kan kita makan banyak zat-zat kan yang kita makan, sehingga di urin itu memiliki kandungan yang beragam. Ada air, urea, garam mineral, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa sih ginjal itu? Ginjal itu ternyata bentuknya seperti kacang merah. Panjangnya sekitar kurang dari sekitaran 10 cm lah. Terus beratnya itu kurang lebih 170 gram. Nah, letaknya di dalam rongga perut. Nih, berarti ada di perut. Ada 2. Berwarna merah keunguan, ya. Nah, ginjal terdiri dari korteks, sumsum ginjal, medula, dan rongga ginjal atau pelvis, ya. Jadi kalau ditanya ada korteks di bagian sini, medula ini yang bentuknya serabut, dan ada pelvis yang bentuknya bagian akhir di sini, ya. Nah, kalau ini adalah struktur dari nefron. Nah, di ginjal kan ada 3 bagian. Di dalam korteks itu ada nefron. Nah, nefron itu ada lagi bagian-bagiannya yang tadi, ya. Nih, ini kan di dalam korteks ada nefron. Nah, nefron di sini ada lagi bagian-bagiannya di sini, ya. Ada tubulus kolekvirus, ya. Dari sini ke sini. Kemudian ini kan kolektif virus. Di sini distal. Nah, di sini, ya, bagian ini, ya, ada tubulus proksimal, ya. Kemudian di sini glomerulus, dan di sini ada kapsul. Yang ini kapsul Bowman. Ini adalah kapsul Bowman, ya. Ini pembuluh arteri yang kecil, ini pembuluh vena yang besar. Oke. Nah, ginjal, ya, mengeluarkan air berbentuk urin, ya. Ada 3 tahapan, ya. Ada 3 tahapan untuk penyaringan darah sehingga berbentuk sampai urin seperti ini, ya. Dengan cara filtrasi, terus diserap lagi, ya, atau reabsorpsi, atau dikumpulkan atau augmentasi. Kita lihat. Nah, ketika proses filtrasi ini, ya, darah yang mengandung sisa metabolisme ke arteri yang ginjal yang tadi. Nah, cairan tubuh keluar dari pembuluh arteri ginjal terus masuk ke badan Malpighi. Nah,
Dari situ ya ada plasma darah dan zat terlarut yang disaring oleh glomerulus sehingga ada hasil urin primer. Nah, urin primer ini masih mengandung air, glukosa, asam amino dan garam mineral. Jadi harus disaring lagi. Ya, membran glomerulus dan kapsula Bowman bersifat permeabel. Permeabel itu berarti mampu untuk permeabel ya. Kemudian proses filtrasi dapat dilihat pada bagian samping. Nah, sekarang ginjal di sini. Ya, ada urin primer yang tadi kan, masih harus disaring lagi. Nah, kita reabsorpsi kembali, diulang lagi penyerapannya. Penyerapannya diulang lagi dengan masuk ke tubulus contortus proximal untuk menyerap zat-zat yang masih bisa berguna, seperti gula, vitamin, dan asam amino ya. Kemudian hasilnya urin sekunder. Nah, dari urin sekunder kita serap lagi ya. Nah, dari urin sekunder masuk lagi nih ke tubulus contortus distal ya. Lalu ditambah zat sisa lainnya seperti asam urat, ion hidrogen, dan kreatin. Ini udah nggak boleh dipakai. Nah, ini nggak bakalan diserap lagi ya, tapi disaring lebih lanjut. Masuklah ke dalam fase terakhir ya, fase terakhir yaitu urin ya, yang berupa augmentasi ya, jadi pengumpulan yang sebelumnya. Nah, ini harus benar-benar dikeluarkan sehingga kalau kita sudah kebelet untuk ke belakang, buru-buru dikeluarin ya, supaya penyakitnya tidak masuk lagi ke dalam. Nah, pengeluaran urin berkaitan dengan pengeluaran keringat yang juga dipengaruhi cuaca. Ya, jadi urin yang dikeluarkan ginjal sebagian besar 95% terdiri atas air, terus zat terlarut seperti urea, asam urat, amonia, garam, dan warna empedu dan zat yang berlebihan di dalam darah. Nih kalau konsumsi obat-obatan ya. Nah, urin yang dikumpulkan dalam tubulus contortus distal terus langsung kan masuk ke dalam kandung kemih ya melalui ureter. Nah, ini yang augmentasi ini ya, yang hasil terakhir augmentasi. Kan tadi ada urin primer, terus urin sekunder, terus urin augmentasi ya. Nah, baru urin augmentasi ini dikirimkanlah ke dalam tubulus contortus distal, terus masuk ke kandung kemih melalui ureter. Nah, jika kandung kemih penuh, maka dinding kandung kemih tertekan. Akhirnya adalah otot-otot kandung kemih yang meregang dan timbullah rasa ingin buang air kecil ya. Nah, urin keluar melalui uretra ya. Ya, jadi uretra ini tempat saluran kencing. Tapi kalau ureter ya itu tempat urin ya dari kandung kemih. Jadi tempat urin masuk ke kandung kemih menggunakan ureter, lewat ureter ya. Ureter. Nah, urin masuk ke kandung kemih kan ini udah selesai nih ya tahap sampai augmentasi. Urin mau masuk nih, selesai augmentasi urin mau masuk nih ke kandung kemih lewat ureter. Nah, dari ureter masuklah ke kandung kemih, terus nanti di dalam kandung kemih itu ada pembuluh kan atau ke badan Malpighi ini. Salah. Nah, masukkan ke kandung kemih kan, terus karena
kandung kemihnya ini merasa penuh, jadi dinding-dinding kandung kemih ini ketekan ke segala arah. Misalnya ini dinding kandung kemih, tekan nih ke segala arah. Jadi mengakibatkan otot-ototnya akhirnya merenggang. Terus timbullah rasa ingin buang air kecil. Nah, proses pengeluaran urin ya. Nah, kalau urin mengandung protein, berarti ada gangguan atau kerusakannya di glomerulus. Ya, kalau urin mengandung gula, ya, berarti ada kerusakan pada tubulus ginjal. Nah, kalau kadar gulanya tinggi sehingga tubulus ginjal tidak dapat menyerap kembali, ya, berarti yang ada pada filtrat glomerulus, maka di situ bisa disebut penyakit diabetes mellitus atau diabetes insipidus, ya. Karena fungsi ginjal ini adalah menjaring darah, mengeluarkan sisa metabolisme, membuang zat-zat yang berbahaya, dan mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah. Ya. Nah, sekarang yang terakhir, tadi kan sudah kulit, ya, terus paru-paru, terus ginjal, dan yang terakhir adalah hati. Nah, hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Ya, dia ada di rongga perut sebelah kanan, diafragma. Beratnya kurang dari 2 kilo dan berwarna merah. Nah, hati menghasilkan empedu. Nah, fungsi ciri-cirinya seperti ini. Rasanya pahit, terus cairannya berwarna hijau, pH-nya netral, punya kolesterol, dan mengandung garam empedu. Ini di sini hati. Ya. Nah, hati itu kan memiliki empedu ya, empedu yang dihasilkan akan ditampung di dalam kantong empedu yang fungsinya untuk mengembuskan lemak. Oke, kita sambung nanti lagi ya. Kita sambung ke bagian yang kedua, lanjutan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.